Selamat pagi GKS Balikpapan, senang berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa info penting selama sepekan. Yang pertama, kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung di dalam corporate prayer yang akan diadakan pada hari Senin 25 Januari 2021 jam 8 malam via Zoom yang dapat Anda akses melalui QR Code yang tersedia pada layar Anda. Untuk informasi yang kedua, My Transformational Journey, Plan Class, Serve Class, dan Lead Class yang akan diadakan secara online dan dimulai pada hari Selasa 2 Februari 2021 jam 8 malam via Zoom. Bagi Anda yang rindu untuk tertanam maupun melayani, daftarkan diri Anda dengan cara men-scan QR Code yang tersedia di layar berikut ini. Informasi yang ketiga, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seluruh kegiatan yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami di gksbalikpapan.org. Dan informasi terakhir, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, Anda dapat mentransfer di rekening kami atau menggunakan QR Code seperti yang telah tersedia di layar sebagai berikut. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, buat setiap kesempatan yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu.
kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada untuk berjalan bersama dengan kami, membawakan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa pengharapan kami tak pernah gagal di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau menyediakan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Jesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang telah melayani kita hari ini. Mari siapkan hati kita dan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa siapkan buku catatan atau gadget Anda untuk mencatat setiap kebenaran yang dibagikan. Mari kita sambut our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai semuanya, senang menjumpai saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Saudara siap untuk belajar dan diubahkan oleh firman Tuhan pada hari ini? Mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami melihat kemurahan, kebaikan, dan kasih karunia-Mu yang menyertai setiap kami. Kalau kami memasuki minggu yang baru, kami memasuki dengan memulai dengan firman-Mu, memulai dengan beribadah. Kami mau supaya pada hari ini Engkau memberkati kami dan mengurapi setiap
benih firman-Mu boleh kami terima dan itu boleh masuk dalam pikiran kami dan mengubahkan kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima dan dimengerti. Kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari siapkan catatan khotbah saudara pada hari ini. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Mastering Our Mind. Mastering Our Mind. Menguasai pikiran kita. Pikiran adalah hal terbesar yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki ciptaan Tuhan lainnya. Pikiran itu mempunyai pengaruh terbesar di dalam kehidupan kita. Karena apa yang keluar dari pikiran kita akan keluar dari hidup kita. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Dengan kata lain, hidup kita adalah gambaran dari pikiran yang kita punya. Hidup kita adalah gambaran dari pikiran yang kita punya. Makanya siapa yang menguasai pikirannya akan menguasai hidupnya. Seorang hamba Tuhan bernama Josh Meyer, dia mengatakan demikian. The mind is the battlefield. The mind is the battlefield. Pikiran adalah medan pertempuran atau medan peperangan. Apakah kita menyadari bahwa pikiran itu adalah sebuah medan pertempuran dan pertempuran itu terjadinya adalah setiap hari? Pertanyaannya adalah, pertempuran apa sih? Itu adalah pertempuran antara kebenaran dan kebohongan atau tipuan iblis. Pertempuran antara hal-hal positif dan hal-hal negatif. Pertempuran antara hal-hal yang dari Tuhan dengan hal-hal dari dunia. Pertempuran antara hal-hal yang membawa damai dan hal-hal yang membuat khawatir. Pertanyaannya, kalau ini adalah sebuah pertempuran, siapa yang akan memenangi pertempuran itu? Yang akan memenangi pertempuran itu ialah dia yang paling banyak masuk ke dalam pikiran kita dan yang paling kita percayai. Kalau pikiran kita banyak diberi makan oleh kebenaran dan kita percaya kepada kebenaran itu di atas kebohongan dan tipuan iblis, maka kebenaran itu akan menguasai pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak diberi makan oleh hal-hal positif dan kita percaya akan hal itu di atas hal negatif, maka hal positif itu akan menguasai pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak diberi makan oleh hal-hal dari Tuhan dan kita percaya akan hal itu di atas hal-hal yang datangnya dari dunia, maka hal-hal Tuhan itu akan menguasai pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak diberi makan oleh hal-hal yang membawa damai sejahtera dan kita percaya hal itu di atas pikiran kekhawatiran, maka pikiran damai sejahtera itu akan menguasai pikiran kita. Memenangi pertempuran di dalam pikiran kita adalah hal yang sangat penting. Memenangi pertempuran di dalam pikiran kita adalah hal yang sangat penting. Tahun ini tema kita adalah trust. Sulit buat kita untuk percaya Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita jika pikiran kita dipenuhi oleh kebohongan dan tipuan dari musuh dan kita percaya dengan setiap kebohongan dia. Tema kita bulan Januari ini adalah surrender. Sulit buat kita berserah penuh sama Tuhan jika pikiran kita penuh dengan benteng-benteng yang dibangun oleh musuh. Apalagi zaman sekarang begitu banyak dan mudahnya informasi-informasi yang kita terima dari mana saja yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu bisa membuat kita menjadi out of control atau lepas kendali atas pikiran kita. Dan itu bisa membuat kita menjadi overthinking atau berpikir berlebihan terhadap segala sesuatu. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita menguasai pikiran kita. How we mastering our mind. Poin yang pertama adalah
renewing your mind. Memperbaharui pikiranmu. Kuasai pikiran kita dengan memperbaharuinya. Di Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita hendaklah, ketika kita hendak berubah, berubahlah oleh pembaruan budi kita atau pikiran kita. Kita tidak bisa menghapus begitu saja apa yang telah masuk, yang telah ada di dalam pikiran kita. Kita perlu memperbaharuinya. Apa yang terjadi ketika pikiran kita diperbaharui? Dikatakan kita jadi dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di matanya, dan apa yang sempurna. Di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan apa yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan Allah ketika pikiran kita diperbaharui. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Siapa yang memperbaharui pikiran kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah orang lain? Atau Tuhan? Terjemahan lainnya mungkin akan membantu kita melihat siapa yang memperbaharui pikiran kita. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah yang memperbaharui pikiran kita. Tuhanlah yang merubah jalan berpikir kita. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Di dalam terjemahan New Living Translation. Biarlah Tuhan mengubah kamu menjadi orang yang baru dengan mengubah cara berpikirmu. Jadi menjadi orang yang baru itu identik dengan bagaimana kita mengubah cara berpikir kita. Dengan cara apa Tuhan mentransform dan mengubah hidup kita? Pertama-tama tadi kita setelah baca, dengan cara kita mengambil keputusan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan buat Tuhan. Yang kedua, mengizinkan firman Tuhan mengubah cara berpikir kita dengan memperbaharui kerangka berpikir kita. Firman Tuhan memberikan framework baru di dalam pikiran kita. Firman Tuhan membuat new pathway di dalam pikiran kita. Firman Tuhan membuat jalan yang baru. Kalau selama ini kita berpikir mengarah ke jalur yang lama, jalur yang salah, kita perlu membuat jalur yang baru secara terus-menerus oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mengikuti jalur yang baru itu. Mustahil buat kita melakukan firman Tuhan kalau di pikiran kita tidak ada firman Tuhan itu. Karena manusia tidak mungkin melakukan apa yang dia tidak pikirkan. Kalau kita tidak pernah berpikir firman Tuhan, maka tidak mungkin dia melakukan firman Tuhan. Kalau di dalam pikirannya tidak ada new pathway, nggak ada jalur yang baru yang dibentuk oleh firman Tuhan, tidak mungkin dia dapat berjalan di dalam jalur yang baru itu. Kuasai pikiran kita dengan terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Renewing our mind. Katakan amin. Poin yang kedua, caranya adalah break the stronghold. Menghancurkan benteng pertahanan. Kuasai pikiran kita dengan menghancurkan benteng-benteng yang telah dibangun di dalam pikiran kita.
Di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, senjata-senjata yang kami gunakan di dalam perjuangan kami bukanlah senjata dunia ini, tetapi senjata-senjata Allah yang berkuasa. Dengan senjata-senjata itu kami menghancurkan pertahanan-pertahanan, kami menangkis perdebatan-perdebatan dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. Musuh terus berusaha membangun benteng-benteng pertahanan di dalam hidup kita melalui kebohongan-kebohongan dan tipuan-tipuannya sehingga kita bisa punya pikiran yang salah dan berbeda dengan pikirannya Tuhan. Apa itu benteng di dalam pikiran kita? A stronghold of mind is a spiritual fortress made up of wrong thoughts and lies from the enemy. Benteng pikiran adalah benteng spiritual yang dibangun oleh pikiran-pikiran yang salah dan kebohongan dari si musuh. A stronghold of mind is a lie that Satan established in our thought. Benteng pikiran adalah kebohongan yang setan bangun di dalam pikiran kita. Orang-orang yang mempunyai benteng di dalam pikirannya dibutakan dari kebenaran Tuhan. Pernah nggak saudara mengalami ini sendiri atau melihat orang lain seperti ini? Merasa diri tidak layak, merasa diri tidak cukup baik, tidak pantas, merasa diri gagal, merasa diri berdosa, merasa diri selalu sial, merasa tertolak, merasa selalu dinomorduakan, mengasihani diri sendiri, merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan dirinya, merasa bahwa tidak punya masa depan, sulit percaya dengan orang lain, merasa diri tidak perlu Tuhan, tidak percaya Tuhan, merasa bahwa Tuhan marah sama dirinya, atau Tuhan benci sama dirinya. Atau seorang yang sulit berubah dari satu pemikiran atau mindset. Pernah nggak saudara melihat orang yang begitu keras kepala dan terus berpegang teguh pada suatu prinsip atau pendirian, padahal itu sudah jelas-jelas salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pernah mengalami ini atau pernah melihat orang yang seperti ini, atau mungkin saudara masih punya hal-hal seperti ini adalah contoh dari benteng-benteng pertahanan di dalam pikiran yang dibangun musuh dari kebohongan dan tipuan-tipuannya. Nah, bagaimana benteng pikiran itu bisa terbangun? Kalau Anda tanya pastor gimana benteng pikiran itu bisa terbangun? Nah, saya mau katakan bahwa benteng pikiran itu tidak dibangun hanya dalam satu malam. Apakah saudara pernah melihat benteng yang dibangun dari susunan batu di atas batu lainnya yang tertumpuk dan tersusun rapi sampai tinggi? Sama halnya dengan pikiran kita. Musuh membangun benteng tidak dalam semalam, tapi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, tapi pasti dari hari ke hari secara akumulasi terbentuk dan akhirnya menjadi sebuah benteng pertahanan. Seringkali juga dimulai dengan sebuah luka yang kita alami. Kekecewaan yang membuat hati kita subur untuk ditanam benih kebohongan oleh musuh. Di atas fondasi ini musuh kemudian mulai membangun bata demi bata, tembok kebohongan, hal yang tidak akurat tentang pribadi Tuhan, penafsiran yang salah tentang Alkitab, pikiran yang sombong, persepsi yang menyimpang tentang bagaimana Tuhan melihat dan merasakan hal tentang kita. Kami contoh begini, saudara pernah ada seorang yang mungkin saudara percaya, lalu dia mengkhianati kepercayaan saudara. Dan saudara terluka oleh hal itu. Musuh bisa berbohong kepada saudara bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya lagi. Dan dia mulai membangun benteng di dalam pikiran saudara. Kalau saudara percaya hal akan itu, bahwa tidak ada orang lain lagi yang bisa saudara percaya, maka tipuan iblis, kebohongan iblis itu membangun benteng di dalam pikiran saudara. Misalnya, contohnya lain. Saudara mungkin gagal dalam suatu hal. Lalu kemudian saudara gagal lagi beberapa kali. Dan musuh berusaha membangun kebohongan bahwa saudara adalah orang yang gagal. Dan berusaha menghubungkan kegagalan yang satu dengan kegagalan yang lain. Padahal
kegagalan-kegagalan itu mungkin tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Padahal mungkin saja kegagalan pertama karena saudara terlalu percaya diri. Kegagalan kedua mungkin karena kurangnya informasi, jadi kurangnya pengetahuan. Kegagalan ketiga mungkin karena saudara melakukan dengan timing yang tidak tepat. Kegagalan keempat mungkin terjadi karena saudara mendengar atau belajar dari sumber yang salah. Tetapi iblis menyemburkan kebohongan dan membangun benteng di dalam pikiran saudara dan mengatakan bahwa saudara adalah orang yang gagal. Ini adalah jelas benteng yang dibangun oleh iblis atas dasar kebohongan dan tipuan-tipuannya. Dengar baik ini. Kalau kita ingin menguasai pikiran kita, kita harus menghancurkan benteng-benteng yang dibangun musuh di dalam pikiran kita dan menaklukkannya kepada Yesus setiap pikiran yang salah yang masuk ke dalam pikiran kita. Firman Tuhan adalah senjata utama yang kita punyai untuk memerangi dan memenangi peperangan melawan kebohongan dan tipuan iblis. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan adalah senjata utama kita memerangi dan memenangi peperangan melawan kebohongan dan tipuan iblis. Kalau kita ingin menguasai pikiran kita, pilihan untuk percaya kepada firman Tuhan harus menjadi yang syarat utama daripada kita memilih untuk percaya kepada kebohongan dan tipuan iblis. Kita harus pilih untuk percaya kepada firman Tuhan daripada kebohongan dan tipuan iblis. Yang mengerti, katakan amin. Nah, poin yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita bisa mastering our mind. Yang ketiga adalah get out from the prison. Keluarlah dari penjara. Kebohongan dan tipuan iblis bukan saja membangun benteng di dalam pikiran kita, tetapi juga menawan dan memenjara orang di dalam pikiran. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan telah menyediakan dan memberikan kebenaran kepada kita. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan dan membebaskan kita. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 32. Dikatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam TPT-nya dikatakan, for if you embrace the truth, it will release true freedom into your life. Karena jika kamu merangkul atau memeluk kebenaran, itu akan memberikan kebebasan sejati ke dalam kehidupanmu. Kebenaran Tuhan memberikan kemerdekaan dan kebebasan kita dari kebohongan dan tipuan iblis. Kebenaran firman Tuhan adalah kunci untuk mengeluarkan kita dari penjara di dalam pikiran kita. Dengar baik ini. Kalau kebenaran itu telah membebaskan kita dari penjara, kalau pintu penjara itu telah terbuka, keluarlah dari penjara itu. Jangan mau lagi tinggal di dalamnya. Jangan mau tetap terpenjara ketika Yesus telah membuka pintu penjaranya. Pintu penjara sudah terbuka, sudah tidak terkunci. Kitalah yang harus keluar dari dalam penjara itu. Masa ada orang yang normal yang telah dibebaskan atau dimerdekakan dari penjara tetapi tidak mau keluar dari penjara? Tidak ada. Dengar ini, kalau firman Tuhan telah mengatakan kebenaran kepada kita atas sesuatu, percayalah kepada kebenaran itu. Dan jangan mau tinggal di dalam penjara kebohongan dan tipuan iblis lagi. Sulit buat kita untuk menguasai pikiran kita kalau kita masih terpenjara di dalam pikiran kita, atau kita masih tidak mau keluar dari penjara pikiran kita, sekalipun kita telah dimerdekakan atau dibebaskan. Lihatlah diri kita, lihatlah orang lain, lihatlah dunia, lihatlah kehidupan, lihatlah tantangan dan masalah sebagaimana Tuhan melihatnya. Lihatlah dari perspektif Tuhan, dari lensanya Tuhan melalui firman-Nya. Karena perspektif yang kita miliki, itulah yang akan menentukan banyak hal mengenai respon kita terhadap situasi di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Karena perspektif yang kita miliki itulah yang akan menentukan banyak hal mengenai respon kita terhadap situasi di dalam hidup kita.
Keluarlah dari penjara pikiranmu. So get out from the prisons. Kesimpulannya pada hari ini, saya pernah bagikan ini. Selalu pikirkan apa yang kita pikirkan. Kita sedang mikir apa, coba pikirkan itu. Pikirkan kemana kecondongan pikiran kita. Apakah mengarah kepada hal yang baik atau kepada hal yang tidak baik. Jadi kita identifikasi pikiran kita. Di assessment. Jangan apapun pikiran yang ada di dalam pikiran kita, kita biarkan begitu saja mengalir tanpa kita memikirkan pikiran ini benar apa enggak. Saya ada pertanyaan buat saudara. Apakah saudara senang, saudara puas, saudara diberkati, dan saudara bergairah dengan arah pikiran saudara? Saya ulangi sekali lagi. Apakah saudara senang, saudara merasa puas, saudara diberkati, atau bergairah dengan arah pikiran saudara saat ini? Kalau saudara merasa bahwa tidak senang, tidak puas, tidak diberkati, dan tidak bergairah dengan arah pikiran saudara, putuskan hari ini saudara mau merubahnya dengan mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiran saudara. Menangi pikiran saudara, maka saudara akan hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Di Filipi 4 ayat yang 8, di ayat yang terakhir pada hari ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itulah adalah apa yang akan keluar dari pikiran kita. Saya ulangi sekali lagi, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan keluar dari pikiran kita. Go in, go out. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk adalah emas, maka yang keluar juga akan emas. Tapi kalau yang masuk adalah sampah, maka yang keluar juga adalah sampah. Jangan pernah berpikir kalau yang kita terima, yang masuk ke dalam pikiran kita adalah sampah, kita berharap tiba-tiba berubah menjadi emas yang keluar. Atau kita mungkin berpikir, apakah kalau emas yang masuk, keluarnya akan sampah? No, kalau emas yang masuk dan kita percaya itu, maka itu yang akan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan yang baik. Maka hal-hal itu yang akan keluar dari dalam diri kita. Hal-hal itu yang akan keluar dari hidup kita. Selalu perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap hari. Kalau itu adalah sampah, segera buang, segera tolak. Tapi kalau itu adalah kebenaran, maka izinkan itu terus masuk ke dalam pikiran saudara sampai pikiran saudara dikuasai oleh kebenaran. Mungkin saudara akan berpikir kalau hari-hari ini sampah yang masuk itu sepertinya baik. Mungkin sulit untuk membedakan apakah ini sampah atau kebenaran. Maka saya mendorong setiap saudara untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang akan menjadi sebuah standar, yang akan menjadi sebuah saringan, yang akan menjadi sebuah alarm buat kita. Sehingga kita tahu yang ini adalah sampah yang akan masuk, atau yang ini adalah selaras dengan nilai kebenaran. Jadi kita punya standar yang jelas. Apakah ini adalah sampah yang masuk atau kebenaran. Ketika kita telah terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Apakah saudara belajar sesuatu pada hari ini? Saya berharap di ibadah pada hari ini, di khotbah yang saudara terima pada hari ini, benar-benar saudara terima dengan baik, dengan hati yang terbuka dan pikiran terbuka, dan izinkan setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh memperbaharui pikiran saudara, dan saudara mau diubahkan olehnya, sehingga kehidupan saudara menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga saudara bisa makin mengenal Tuhan dengan benar, saudara makin dalam percaya dengan Tuhan, saudara bisa makin berserah penuh dengan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami berdoa supaya setiap kebenaran firman-Mu ini boleh memperbaharui pikiran kami, sehingga setiap kami boleh merasakan kebebasan dan kelepasan Tuhan, karena kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Kami berdoa supaya setiap kami menyaksikan ibadah pada hari ini yang masih punya benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh kebohongan dan tipuan daripada iblis, itu hancur di dalam nama Yesus oleh setiap kebenaran yang boleh kami terima Tuhan. Dan kami berdoa setiap kami yang mungkin pada saat ini masih tertawan di dalam pikiran kami perkatakan, terbebaslah, terlepaslah, merdekalah di dalam nama Yesus. Dan kami mau step out untuk keluar, get out from the prisons, Lord. Karena Engkau telah memerdekakan dan membebaskan setiap kami. Kami mau terus mempelajari bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami melihat diri kami sendiri. Bagaimana kami melihat orang lain. Bagaimana kami melihat keadaan, situasi, tantangan, masalah yang kami hadapi dari lensamu, dari kacamatamu Tuhan. Tolong kami, dorong kami Roh Kudus, tolong kami, sehingga kami boleh bertekun di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang kudus, mana yang suci, mana yang manis Tuhan, dibandingkan dengan apa yang tidak. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini, dan kami percaya bahwa pertolongan daripada Roh Kudus itu menyertai kami, dan kuasa-Mu bekerja pada saat ini di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Nah, kalau kami minggu ini masuk juga dalam minggu yang baru, kami melihat perkenanan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu itu juga menyertai setiap kami. Perlindungan-Mu yang nyata itu ada dalam kehidupan kami, menjagai kami dari segala yang jahat, menjagai kami dari rancangan orang jahat, dari virus COVID-19 yang bergentayangan di sekeliling kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada di antara teman kami, saudara kami, yang saat ini mereka sedang positif COVID-19, kami berdoa untuk kesembuhan. We release healing in Jesus' name. Dan kami lepaskan kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya dengan bilu-bilu kuasa darah-Mu, mereka telah disembuhkan. Berdoa untuk pemulihan Indonesia, berdoa untuk pemulihan kota Balikpapan, berdoa untuk kota-kota di Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk terjadi recovery Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kebangkitan yang terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa untuk gereja ini, Tuhan, gereja ini menjadi terus tangguh, gereja yang makin deeper berjalan bersama dengan-Mu, dan terus percaya melihat janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu ingin membebaskan kita, mengeluarkan kita dari penjara dan menghancurkan benteng-benteng pertahanan iblis di dalam pikiran kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. So, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Dan saya berharap kalau saudara dimerdekakan, dibebaskan, atau saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini, saudara boleh share, saudara boleh kasih komen, saudara boleh bantu, bagikan kepada teman-teman atau saudara yang saudara punyai, family saudara yang memerlukan ini, saudara bisa bagikan itu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat juga buat setiap mereka. So, stay safe,
stay healthy. God bless you, and I see you next week. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, kami ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk mensubscribe channel YouTube GKS Balikpapan, menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, memberikan like pada video ibadah yang Anda ikuti, dan men-share ibadah online GKS Balikpapan kepada orang lain. Taati protokol kesehatan yang diberlakukan, stay safe, stay healthy, happy Sunday, and God bless you.